Ya kan? Langsung ngapain kita ada pendidikan? Langsung kita teruskan langsung penuntutan. Ya, untuk itulah saya mohon kepada rekan-rekan semua, apabila ada yang memiliki bukti dukung yang akurat, mohon berikan kepada kami. Nah, kalau yang tadi juga seperti rekan kita dan tadi mengatakan bahwa oh itu nggak ada korupsi, itu kan itu masih terlalu dini untuk kita keluarkan statement seperti itu. Ini kami masih dalam tahap pengumpulan data dan keterangan. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau ada mengatakan ini itu, ya silahkan saja. Tetapi kami, insya Allah, kalau seperti tadi Bapak katakan mungkin peralihan dari saya, mungkin saya luruskan itu bukan peralihan dengan saya, itu peralihan dengan Ibu Emi. Tapi pun saya cuma mendengar dan saya pun berjanji, ya, di masa kepemimpinan saya sudah tekankan kepada rekan-rekan semua. Tolong tidak ada lagi yang bermain-main di belakang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan warga Kabupaten Brebes dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada saat ini kami di rumah kami di Kabupaten ini hadir tamu istimewa Mas Budi Prabowo. Beliau Ketua GNPK RI Kabupaten Brebes ya Mas ya. DPD apa Mas? PD, pimpinan daerah. Oh ya, pimpinan daerah GNPK RI Kabupaten Brebes didampingi oleh Mas Johan Aris, sekretaris ya Mas? Sekretaris. Nah, video ini sengaja kami buat untuk meluruskan kepada kejaksaan informasi yang beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Kamis kan kita semua bareng-bareng audiensi dengan Kejaksaan Negeri Brebes ya ke sana. Tapi kemudian tiba-tiba kemarin ada satu informasi pernyataan, adanya satu statement terkait yang menyatakan bahwa kasus itu masuk prematur, dan itu kami dari tim yang waktu itu memang mensupport apa yang dilakukan oleh Bu Murni kaget gitu loh. Makanya di sini kita ingin pengen tahu bagaimana ini sebenarnya tanggapan Mas Budi terkait munculnya statement seperti itu. Ini mungkin langsung saja Mas. Ini gimana menurut Mas Budi adanya munculnya bahwa kasusnya Bu Murni ini dibilang bahwa itu prematur. Padahal kemarin kan waktu kita ketemu audiensi dengan kejaksaan, Kajari sendiri yang ngomong bahwa ketika ada yang menyampaikan, Bu ini apa jaksa sudah menyatakan bahwa ini prematur, jaksa ngomong tidak pernah ada statement seperti itu sampai saat ini. Yang ada bahwa saat ini kami masih melakukan proses penyelidikan, proses penyelidikan untuk mencapai pada tahap berikutnya lah, proses hukumnya. Nah ini menurut Mas Budi bagaimana dengan adanya statement seperti itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih Mas Otong, wartawan senior kita, sebagai wakil ketua JPKB. Mudah-mudahan barokah Mas Otong. Amin, amin. Jadi begini, kemarin kami diundang Pak Haji Pur selaku Ketua Lapas RI Kabupaten Brebes. Itu kaitannya dengan permasalahannya Bu Muniarsih. Kaitannya dengan pelaporan Bu Muniarsih kejaksaan. Semula saya dengan Mas Otong, Pak Purwanto sebagai Ketua Lapas, ini memang untuk bersatu mendukung kejaksaan dalam rangka kasus yang dilaporkan oleh Bu Muniarsih kaitannya dengan Bapak mantan Kepala Dinas Pendidikan yaitu Bapak Tahroni. Tujuan kami untuk audiensi ke kejaksaan adalah mendukung agar pastinya bahwa kasus yang dilaporkan Bu Muniarsih ini dilanjut sampai ke ranah hukum. Kemudian dalam sambutannya Ibu Kajari itu mengatakan
bahwa kasus ini masih dalam penanganan Kajari. Dan bukti-buktinya sudah terkumpul, kemudian sudah dipanggil sebanyak 54 orang saksi-saksinya. Jadi kejaksaan itu belum mengatakan bahwa kasus ini prematur, belum ada. Jadi yang mengatakan kasus ini prematur atau tidak bukan kita, tapi kejaksaan. Kewenangan kejahsaannya Mas ya. Kewenangan kejaksaan. Kemudian yang menentukan kasus ini istilahnya memenuhi unsur-unsur korupsi dan dilanjut kemudian akan sidangkan dan segala macam, ini juga kejaksaan bukan kita. Jadi pada prinsipnya kami Ketua GNPK RI Kabupaten Brebes tetap mendukung sepenuhnya ya proses ini diserahkan kepada kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Kemudian dengan bukti-bukti, katakanlah kalau buktinya kurang, kemarin kami sudah konfirmasi ke Bu Murniasi langsung di kantor lapas bersama Pur. Di situ kita membahas bersama Mas Otong, bersama Purwanto selaku Ketua Lapas, ini kaitannya dengan pengumpulan data, penguatan data. Alhamdulillah data itu sudah kami dapat. Seharusnya data itu kita serahkan ke kejaksaan, ya. Ternyata saudara Pur Ketua Lapas ini berstatement, ya. Dengan statement seperti itu kami merasa keberatan, Ya. karena dalam perkara ya, korupsi atau pelaporan korupsi itu tidak semudah apa yang kita laporkan kepada kasus-kasus yang lain. Ya. Karena dalam kasus korupsi itu perlu adanya bukti yang lengkap, saksi yang lengkap, keterangan-keterangan dan pencarian-pencarian data. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi tidak ada statement bahwa di dalam kita audiensi itu kejaksaan mengatakan itu prematur, tidak ada. Makanya kami berharap kepada masyarakat yang sudah mendengar atau melihat berita-berita itu, yang statement dari saudara Sipur lewat Bu Muniarsi itu hanya pemaksaan dari Bu Muniarsi itu sendiri. Padahal dalam kasus ini sedang dalam penanganan kejaksaan. Itu Mas Otong. Iya. Dan nun sewu, kemarin saya melihat Bu Murniasi sepertinya dalam beliau ini kan sudah sepuh dan ada kayak beban apa gitu. Jadi Beban mental. Iya, jadi Bu Murniasi ketika menyelesaikan sesuatu kadang di luar kontrol juga bisa jadi kan. Tapi sesungguhnya apa yang terjadi tidak seperti apa yang dikatakan oleh Bu Murniasi gitu loh. Iya, karena ada semacam kayak tekanan tekanan psikologis yang sedang dia jabatannya dipindah, tempat tugasnya dipindah, terus apalagi dipanggil untuk melakukan klarifikasi dan lain-lain. Nah ini kan paling nggak bagi seorang perempuan seusia Bu Murniasi kan ini sangat berbeda dengan kayak seorang laki-laki ketika menghadapi satu persoalan. Nah ini ya kita hanya memaklumi dengan kondisi Bu Murniasi, sehingga ketika dia diarahkan untuk mengucapkan statement tertentu, ya yang terjadi seperti itu. Tapi ya tadi teman-teman media rupanya sudah melakukan klarifikasi ya Mas Johan, melakukan klarifikasi terkait pernyataan yang sudah disampaikan kemarin. Ya, mereka sudah melakukan ini dari beberapa penuturan teman-teman media kan sudah melakukan, dia sudah mengkonfirmasi kaitan pernyataan Bu Murniasi, ya dia sudah menghubungi Bu Murniasi dari beberapa rekan media bahwa pernyataan permintaan maaf itu saya disuruh Mas Pur itu, disuruh Ketua Lapas itu. Ini justru saya sangat menyayangkan sekali, artinya kapasitas Purkuwol, kalaupun dia berhak untuk menganalisa, dia berhak untuk menganalisis sebuah kasus, tapi setidaknya jangan diungkapkan di depan publik, silakan untuk konsumsi diri sendiri, atau kalau mau itu jangan melibatkan dari pihak yang kita dampingi, kita dukung, kan seperti itu. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi dari saya kepada Mas Otong. Mas Otong sendiri pendapatnya seperti apa? Ya kan, sebagai perwakilan dari JKP, karena kebetulan JPKP, karena awal kita berangkat bersama, ya kan, melakukan audiensi bersama pada hari Kamis itu kita bersama. Di situ jelas bahwa pernyataan dari pihak
Kejari itu jelas bahwa permasalahan pelaporan murniasi ini kan dalam proses, ya kan, dalam proses, tidak ada kata-kata bahwa ini prematur. Nah, menurut Pak Otong itu sendiri bagaimana pendapatnya perwakilan dari JPKP dengan pernyataan dari Ketua Lapas Purwanto? Ya, jadi begini, saya memang dari awal ya yang memantau kasus ini, artinya sebelum ini muncul di publik kan kami beberapa kali ngobrol dengan yang bersangkutan Ibu Murniasi. Ya artinya saya juga menyarankan Bu Murni ketika melakukan langkah yang akan ditempuh ini harus hati-hati, jangan serugul-serugul lah, dan harus memilih mitra yang benar gitu loh, memilih mitra. Makanya seiring berjalannya kasus ini bergulir di tengah proses yang sedang dilakukan oleh kejaksaan, kan saya banyak mendengar ada pihak-pihak ya, saya tidak mau menyebutkan, yang kemudian memanfaatkan gitu loh. Misalkan datang ke Bu Murniasi minta data diolah sendiri, atau kemudian mereka berkomunikasi dengan pihak yang dipersoalkan ya untuk mencari satu keuntungan pribadi. Ada yang getol, iya getol dari awal kemudian tahu-tahu hilang gitu ya, ada teman ya, termasuk menurut saya teman media ya ada yang seperti itu. Nah ini kami ketika kemudian kami maksud kita terus kemarin melangkah bersama ke kejaksaan kan, saya pribadi kayak merasa wah ini ada semangat baru gitu loh. Ketika bareng-bareng yuk kita kawal Bu Murni kasusnya sampai bagaimana. Adapun apa nanti yang dihasilkan oleh kejaksaan itu memang wewenang mutlak kejaksaan ya. Tapi paling nggak kita mengawal kasus ini semaksimal mungkin. Nah ini kita berharap kejaksaan bisa melakukan tugasnya secara profesional sesuai dengan tugasnya. Nah itu kan salah satu harapan kenapa kita kemudian kemarin melakukan audiensi ke sana. Tapi kemudian dengan munculnya statement yang tadi sore beredar di media sosial, ya saya sendiri merasa ini artinya kecewa dan down gitu loh. Aduh kok tiba-tiba begini ya, kita lagi semangat tinggi gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah, itu mungkin bagian dari sebuah proses ya. Harus menghadapi seperti itu. Tapi yang jelas bahwa kita tetap berkomitmen mendukung, dan kita menyatakan mengutip apa yang disampaikan oleh jaksa bahwa kasus ini prematur itu belum ada statement resmi dari kejaksaan. Betul. Bahkan Bu Kajari kemarin kan malah mengcounter itu ketika dia begitu. Kita belum ngomong apa-apa, kayak itu sesuatu yang beredar di masyarakat bahwa ini begini. Ya silakan. Tapi yang jelas sampai hari ini kejaksaan itu masih melakukan proses pemeriksaan terhadap mereka yang kesaksian orang-orang yang dibutuhkan ya, sampai sudah 54 saksi katanya ya, kan, betul. Dengan barang bukti, dan memang dinyatakan oleh Bu Kajari beliau masih membutuhkan data tambahan lah untuk mendukung kasus ini ya, data-data tambahan. Nah ini kan beliau minta kepada kita untuk bisa bareng-bareng lah, barangkali ada gitu data-data tambahan. Jadi ya itulah yang jelas semangat kita masih tetap ya Mas Budi ya, dan KRI masih tetap dengan komitmen awal, konsisten dengan. Dan kemarin sore saya udah konfirmasi langsung dengan Bu Murniasi, sudah telepon langsung kaitannya dengan statement Bu Murniasi. Setelah video beredar ya? Iya, saya langsung telepon. Di sore itu jam berapa jangan telepon, saya tak telepon. Bu, kenapa dengan berstatement seperti itu? Saya disuruh saya nggak tahu di situ. Saya juga nggak tahu rencana itu. Saya tiba-tiba di situ dipaksa untuk mengatakan seperti itu sama si Pak Jipur. Saya nggak tahu, gitu bilangnya. Terus gimana Bu? Ya udah saya nggak tahu apa-apa itu. Saya juga nggak tahu ini juga. Gitu artinya ya berpatah-patah. Itu kan artinya membuktikan bahwa Bu Murniasi saat ini sedang dalam kondisi labil. Ya, secara mental itu loh. Beliau. Jadi apa yang perlu publik ketahui bahwa statement dari Ketua Lapas Purwanto itu di luar dari sepengetahuan kita ya, memang waktu itu kita diundang di tempatnya kantornya lapas,
Tapi setelah jam berapa kita keluar, karena awal konsep kita, tema kita untuk pertemuan dengan Bu Murniasi adalah untuk penguatan data dengan pelaporan Bu Murniasi. Tapi setelah itu saya baru dapat kabar dari seseorang, ternyata berita yang muncul justru statement dari Purwanto sebagai ketua lapas yang menganggap bahwa kasus Bu Murniasi ini masih prematur dan menyarankan atau memerintahkan kepada Bu Murniasi, ya mungkin lebih tepatnya menyarankan, ya kan, menyarankan kepada Bu Murniasi untuk meminta maaf kepada pihak terlapor. Jadi apa yang menjadi statement dan dilakukan dengan video-video yang sudah beredar itu di luar sepengetahuan kami sebagai Gen PKRI, dan tentunya panjenengan juga kaget mendengar berita itu, ya Pak Otong, sangat kaget sekali. Jadi perlu diketahui oleh publik bahwa apa yang dikatakan oleh saudara teman kita Ketua Lapas Purwanto di luar sepengetahuan JKP dan Gen PKRI. Ya. Ya, saya kira cukup ya penjelasan kepada publik. Ya, demikian tadi warga Brebes yang kami hormati, penjelasan langsung dari beliau Mas Budi Prabowo dari KNPKRI, Mas Johan Aris selaku sekretaris KNPKRI, dan dari saya sendiri yang kemarin mewakili JPKP ya, JPKP Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan obrolan singkat kami sore ini bisa memberikan satu gambaran tersendiri buat para pemirsa fakta yang sesungguhnya. Saya pesan kepada publik, semoga aja publik bisa membantu kami, artinya kita tetap mendukung untuk pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi yang ada di Kabupaten Brebes ini. Kami harap juga dukungan dari semua pihak, tentunya apabila ada data-data kaitan dengan permasalahan korupsi, ya kan, bisa berkoordinasi dengan JPKP ataupun dengan Gen PKRI. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda, sekedar memberi tambahan wawasan buat Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.